Pak Ansy silakan. Pak Menteri, Pak Sekjen, kalau boleh di setiap kementerian itu dalam penyusunan pagu anggaran perlu menampilkan paradigma kebencanaan. Perlu ada anggaran mengenai bencana. Mengapa? Karena Indonesia ini negara supermarket bencana. Bukan saya yang katakan, para ahli. Mulai dari banjir, tsunami, longsor, macam-macam. Dan ketika bencana terjadi, Pak, tambak hancur, perahu rusak, hanyut, nelayan rugi, Pak. Contoh ketika badai Seroja di NTT, itu banyak nelayan itu yang menderita, Pak, karena laut mereka, alat tangkap mereka, perahu mereka udah rusak. Tapi karena kementerian ini tidak memberikan anggaran dalam pagunya, akhirnya kemudian juga tidak bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Padahal amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana itu jelas. Pemerintah pusat harus turun tangan untuk itu. Yang terakhir, soal BBM bagi nelayan, tolong ini mungkin diperhatikan. Pak Ketua tadi dalam rapat paripurna, ada teman dari fraksi, saya lupa fraksi apa tadi ya, sempat bicara mengenai kembali lagi pupuk bersubsidi untuk para petambak. Mereka bicara lagi itu. Dan ada sedikit nada warning, ini akan terjadi demonstrasi atau apa begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Sekian, terima kasih Pak Menteri. Lebih dan kurangnya saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan. 5. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengalokasikan dana mitigasi bencana bagi masyarakat kelautan perikanan, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Komisi 4, Pak Menteri. Ketua, saya izin bicara. Saya yang mengusulkan ini tadi. Saya ngomong. Saya ingin katakan kepada teman-teman, hari ini perspektif kebencanaan itu sudah digeser dari periferal menjadi arus utama. Sama seperti isu gender. Jadi yang namanya semua kementerian, lembaga, dan negara, bahkan pemerintah daerah, harus melakukan mainstreaming isu. Tidak saja isu gender, tetapi juga isu kebencanaan. Mengapa? Karena Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote, itu orang bilang supermarket bencana. Dan urusan bencana bukan semata-mata hanya ada di BNPB. Tentara boleh nggak urus bencana? Boleh. Yang lain boleh nggak? Boleh. Ada fase tanggap darurat, ada fase rehabilitasi, ada fase rekonstruksi, dan seterusnya. Karena itu terus terang, saya mengusulkan ini karena sudah kejadian. Lampung contoh, Seroja di NTT contoh, Maluku juga sudah pernah kejadian. Bahkan bukan cuma Menteri Kelautan, Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, semuanya harus mencadangkan anggaran ini. Harus. Demikian. Saya kira kalau memang menjadi satu kesepakatan boleh saja, cuman yang menjadi persoalan kami ini kan ada juga pemeriksaan dari BPK. Kalau itu posnya mau ditaruh di mana? Kalau misalnya in case dalam satu periode kerja 1 tahun tidak terjadi apa-apa, mau dikemanain? Karena itu tidak terserap. Nah ini mohon anunya saja. Bagi saya setuju dengan Pak Lema, ada masalah. Tapi gimana caranya posnya? Karena harus ada pertanggungjawaban. Terima kasih. Anggota Komisi 4 setuju? Pemerintah? Harus dapat, Pak. Kalau perikanan dapat merealokasikan, nah itu. Jadi kita bisa geser dari seluruh eselon dengan prioritas-prioritas. Tapi kalau merealokasikan tanpa ada kata dapat, berarti harus dibudgetkan, harus dianggarkan. Kalau tidak terpakai, bagaimana pertanggungjawabannya? Itu saja. Komisi 4 setuju?
Pemerintah? Setuju. Yang keempat, ini saya minta perhatian dari teman-teman Komisi 4 seluruhnya. Beberapa waktu lalu ketika rapat kerja dengan mitra kerja Kementerian KKP, dan saya kira pertanian, dan kini dengan KLHK, itu saya membangun sebuah wacana tentang pentingnya memasukkan aspek kebencanaan dalam politik penganggaran Kementerian Mitra Kerja Komisi 4. Saya kasih contoh ketika terjadi bencana, kerap kali sawah, lahan, ternak itu hanyut. Dan kemudian petani dan peternak kita menderita kerugian. Dalam konteks ini, Kementerian Pertanian perlu berpikir tentang rencana kontingensi menyangkut aksi konkret bagi mereka yang mengalami bencana. Begitu juga misalnya dalam aspek kelautan, Pak. Mungkin ada tambak yang rusak, mungkin perahu yang hanyut, alat tangkap yang hilang. Ini perlu juga mendapatkan alokasi anggaran seperti itu. Nah, dalam konteks di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menurut saya karena kita sadar bahwa negara kita ini orang bilang supermarket bencana, mestinya juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mulai memikirkan tentang memasukkan aspek kebencanaan dalam rencana penganggarannya. Ya, tujuan kami menegaskan hal ini karena dalam banyak kasus, itu ketika misalnya das rusak, sektor wilayah di hulu sudah rusak, mengalami bencana, longsor, dan sebagainya, itu tidak secara otomatis mendapatkan perbaikan-perbaikan atau rehabilitasinya. Belum lagi kalau kita bicara dampaknya terhadap masyarakat ya yang hidup di sekitar hutan itu. Karena mereka bagaimanapun juga kita anggap sebagai masyarakat yang perlu kita libatkan secara partisipatoris untuk misalnya memiliki awareness ataupun edukasi untuk menjaga lingkungan dan seterusnya. Nah, karena itu terus terang walaupun beberapa teman melihat bahwa ada kesulitan untuk memasukkan aspek kebencanaan dalam penganggaran di kementerian ini, saya merasa kebencanaan ini bukan semata-mata harus difokuskan menjadi tugasnya BNPB. Tetapi semua instansi pemerintah atau instansi publik ini mestinya sudah mulai memasukkan aspek ini. Jadi perencanaan kontingensi terkait dengan KLHK ini, artinya mungkin kita perlu mengidentifikasi, menyusun rencana antisipatif, melihat pola, kira-kira bencana-bencana ini dalam tahun tertentu ini bisa bersumber dari mana saja. Jadi tidak sekedar untuk bicara antisipatif, tapi antisipatif berdasarkan pola, kajian, dan juga mungkin perlu ada semacam studi ilmiah begitu. Karena kalau kita hanya menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB, BNPB juga paling hanya turun sebagai tahapannya tanggap darurat, ya, dan kemudian memberikan bantuan ala kadarnya dan sekedarnya. Saya memberikan contoh ketika badai Seroja terjadi di NTT dan kemudian di Lampung beberapa waktu yang lalu, itu petani, peternak, dan nelayan yang mengalami bencana itu, yang mengalami kerugian, itu sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi. Nah, atas dasar itu kemudian saya ingin mendorong supaya ada sebuah wacana baru dalam politik penganggaran ataupun dalam penyusunan anggaran di masing-masing kementerian. Saya kira itu untuk sementara yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Saya kembalikan kepada pimpinan Saudara Devi Bijak. Ya, sorry, saya boleh tambah sedikit nggak Pak Ketua? Ini kemarin di 2 kementerian nih saya belum berhasil. Saya mau ngomong Pak Menteri, Indonesia ini nih supermarket bencana. Dan kalau terjadi bencana itu petani peternak itu kena dampak juga. Alsintan rusak, ya, kadang-kadang irigasi tersier juga rusak, ya. Sawah terendam, ternak mati, segala macam. Setiap kali saya ngomong soal bencana, teman-teman mengatakan itu urusannya BNPB. Ya, BNPB cuma datang ganti rumah. Kalau traktor roda 2-nya rusak, siapa yang bantu? Kalau ternaknya mati, hanyut, siapa yang bantu?
Ya, kalau sawahnya terendam siapa yang bantu? Maka terus terang, saya beberapa kali rapat mengusulkan agar ada hirauan dan kepedulian dalam penganggaran di kementerian-kementerian ini terkait dengan aspek mitigasi bencana, Pak. Nah, ini kan bagian dari risk analysis. Rencana kontingensi yang harus diperhitungkan sebagai suatu resiko yang bisa terjadi. Tadi Pak Menteri bicara soal climate change. Pak Sudin sudah kasih contoh di Lampung. Saya di NTT juga di forum ini teriak soal badai Seroja. Gak ada bantuan tuh untuk petani, peternak, dan nelayan karena memang tidak dianggarkan. Tetapi kalau kita melihat pola ini kan pola yang bisa saja terjadi, Pak Menteri. Nah, kita sudah bangun jaringan irigasi tersier misalnya. Tiba-tiba bencana, rusak. Karena kita tidak menganggarkan, akhirnya dia rusak terus. Nah, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk mungkin coba kita berpikir antisipatif. Misalkan terjadi, apalagi Indonesia ini memang supermarket bencana. Dan saya mau tegaskan, yang namanya BNPB, mulai dari fase tanggap darurat, rekonstruksi, rehabilitasi, itu umum yang dia lakukan. Tetapi keberpihakan menurut saya harus tergambar lewat politik anggaran kementerian-kementerian sektoral ini. Ketika peternak mengalami musibah bencana, di mana PKH? Di mana Kementerian Pertanian? Itu pertanyaan mereka. Ketika sawah terendam, di mana Kementerian Pertanian? Ketika TR2, TR4 hanyut, tidak bisa dipakai lagi, di mana Kementerian Pertanian? Terus terang ketika wacana ini saya kembangkan di KKP dan KLHK, ya dianggap sepi. Karena alasannya alasan teknis penganggaran. Mudah-mudahan Kementerian Pertanian ini bisa menjadi pilot project untuk menunjukkan keberpihakan ini, Pak. Ya kita yang pertama lah begitu. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua pasti bisa memberi contoh juga di Lampung. Kemarin juga Pak Ketua ngomong. Saya memberikan contoh. Ya, pemerintah sudah mensubsidi asuransi pertanian. Asuransi peternakan juga disubsidi. Tetapi kadang ini tidak pernah didengungkan atau jarang sekali dinas, kabupaten, kota, provinsi mensosialisasi bahwa 1 hektar itu petani membayar kalau nggak salah 38.000. Apa berapa? 36.000. Selebihnya tanggungan pemerintah. Tetapi ini tidak pernah disosialisasikan. Orang mau bayar asuransi ke dinas aja, saya nggak tahu gimana. Ini terjadi di Lampung. Yang pertama. Yang kedua juga ternak kan ada asuransinya. Berapa kalau peternakan asuransinya bayarnya? Kewajibannya 1 ekor. Hah? 40.000. Selebihnya ditanggung oleh pemerintah. Kalau tadi Pak Ansi mengatakan Alsintan rusak 7 tahun lalu terjadi longsor dan banjir di Kabupaten Pesawaran, di Kedondong. Itu bangkai hand traktor dipoto, dibawa ke dinas, dinas bikin surat keterangan ke kementerian akan diganti. Karena dia baru menerima setahun tidak boleh dapat lagi bantuan. Yang penting ada barang buktinya. Barang buktinya dipoto, dibawa ke dinas, dinas bikin berita acara, itu langsung diganti oleh kementerian, diusulkan oleh anggota Komisi 4. Ya Pak Ansi ya? Jelas? Jadi nanti kalau ketemu rakyat, ikut dong asuransi pertanian cuma 36.000 satu kali masa tanam. Masa beli rokok 30.000 mampu, bayar asuransi 36.000 nggak mampu. Pak Ketua, jadi itu jalan keluarnya? Iya. Terus kalau misalnya kementerian ini misalnya kita dorong untuk membuat semacam perencanaan antisipatif, nggak bisa karena apa? Enggak. Kalau nanti dimasukkan penggunaan anggarannya kalau tidak terpakai jadi silva. Ya ini kan otomatis bisa, pola ini lagi. kan bisa diantisipasi sebenarnya. Enggak, antisipasinya gimana maksudnya? Loh, kita melihat bencana kan bisa saja terjadi kapan-kapan aja. Contoh nih,
Kalau kita angkat misalnya hama belalang itu kita anggap sebagai suatu bencana, dan itu juga beberapa kali terjadi kan Pak Ketua. Iya. Akhirnya ketika Kementerian Pertanian didorong untuk menggunakan itu, kalau tidak tersedia anggaran, susah juga. Apakah misalnya begini Pak Ketua, mohon maaf nih ya, saya agak awam dalam penganggaran. Tetapi misalnya kalau tidak terpakai, misalnya di triwulan kesekian, diprediksi tidak terpakai, bisa nggak misalnya digeser ke yang lain, misalnya. Tetapi penganggaran itu dibuat. Kalau misalnya tidak bisa digeser pun, mohon maaf ya, kalau diserahkan kembali ke kas negara, apa salahnya juga? Otomatis akan datang anggarannya dikurangin. Oke. Kan gitu mekanismenya. Kalau tidak terpakai berarti seperti contoh zaman yang lalu menterinya KKP mendapatkan alokasi APBN 13,2 triliun. Tidak terpakai. Tapi menterinya mengatakan kami ahli efisiensi dan penghematan uang negara. Sekarang ini mau dinaikin dari 6T aja, ya wassalam. Itu salah satu contoh. Kenapa harus terserap habis. Ini sudah aturan dari Kementerian Keuangan. Tapi kalau dibilang nanti dimasukkan dalam kesimpulan rapat, apabila terjadi bencana, Kementerian Pertanian siap untuk membantu. Perihal apa? Bibit, benih, penggantian peralatan dan lain. Bisa masukkan kesimpulan. Setuju?